Selamat malam Kakak Abang Asisten, perkenalkan nama saya Bagus Wiraksana dengan NIM 114230053 dari Blok 6. Kali ini saya akan presentasi katakan saya telah tenggelam in hal 3 acara. Yang akan saya presentasikan adalah acara kekasaran sungai, sedimentasi melayang, dan juga loncatan hidrolik. Yang pertama, kekasaran sungai. Kekasaran saluran merupakan nilai kehalusan permukaan dasar saluran. Semakin halus permukaan saluran, semakin meningkatkan kecepatan aliran. Radius hidrolik merupakan perbandingan building basah terhadap penampang basah saluran. Semakin besar nilai R, semakin meningkatkan kecepatan alirannya. Slope saluran merupakan kemiringan dasar saluran. Semakin miring suatu saluran, semakin meningkat kecepatannya. Selanjutnya ada jenis saluran terbuka, ada dua, yaitu saluran buatan dan juga saluran alami. Saluran buatan merupakan saluran yang dibuat oleh manusia. Contohnya adalah saluran irigasi, selokan, dan gorong-gorong, dan lain-lain. Saluran buatan umumnya memiliki geometri saluran yang tetap, yang artinya tidak menyempit atau tidak melebar. Dibangun menggunakan beton, semen, dan besi, dan memiliki kekasaran yang dapat ditentukan. Analisis saluran yang telah ditentukan memberikan hasil yang relatif akurat. Lalu ada saluran alami, merupakan saluran yang memiliki geometri saluran tidak teratur. Material saluran bervariasi, kekasarannya berubah-ubah, dan lebih sulit memperoleh hasil yang akurat dibandingkan dengan analisis aliran saluran buatan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Beberapa yang mempengaruhi kekasaran adalah bahan penyusun permukaan basah saluran, sifat fisik tanah, ketidakteraturan saluran, vegetasi yang tumbuh dalam saluran, dan faktor pengendapan dan pengurusan dalam saluran. Nilai Re mempengaruhi jenis aliran, di mana nilai Re yang kecil menandakan bahwa aliran akan meluncur di atas lapisan lain, yang dikenal dengan aliran laminer. Sedangkan aliran-aliran yang tidak terdapat pada garis edar yang dapat terlihat disebut aliran turbulen. Pada saluran terbuka, aliran laminer terjadi jika nilai Re kurang dari 500. Untuk nilai Rp 500 sampai 1000 menandakan aliran transisi, serta nilai Re lebih dari 1000 menandakan aliran turbulen. Berikut ini ada beberapa rumus yang digunakan dalam perhitungan acara kekasaran sungai. Lalu yang kedua adalah sedimentasi melayang. Proses sedimentasi meliputi erosi, angkutan atau transportasi, dan pengendapan atau deposition dari sedimen itu sendiri. Proses erosi yang disebabkan oleh air diawali oleh pelapukan fisik, kimia, maupun organis. Material lapu ini akan terpencarkan oleh tetesan air hujan, membentuk erosi perci, dan akan terangkut oleh aliran permukaan hingga terakumulasi di sungai atau channel. Kemudian pengangkutan sedimen ini dalam bentuk muatan dasar, muatan suspensi, dan muatan terlarut, dan muatan yang mengapung. Pada muatan dasar sedimen berpindah secara berguling atau rolling, bergeser atau shifting, dan melompat atau saltation. Sedangkan pada muatan suspensi sedimen bergerak secara melayang-layang pada aliran sungai. Sedimen dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sedimen melayang dan sedimen dasar. Sedimen melayang merupakan sedimen yang terdiri dari butiran halus yang selalu melayang di sungai. Sedimen dasar merupakan sedimen yang berupa butiran dan pergerakan partikelnya di dalam aliran air sungai dengan cara menggelinding, meluncur, dan meloncat di atas permukaan sungai. Berikut ini adalah beberapa rumus yang digunakan dalam perhitungan acara sedimentasi melayang. Lalu yang ketiga ada loncatan hidrolik. Loncatan hidrolik terjadi ketika aliran superkritis di bagian hulu saluran dan kemudian dipaksa menjadi subkritis di bagian hilir. Perubahan kedalaman dapat dipaksa oleh ambang di bagian hilir saluran atau hanya dengan berlaku kedalaman di hilir sungai yang lebih lanjut, menghasilkan peningkatan mendadak dan kehilangan energi yang cukup besar.
Lalu ada pengertian aliran terbuka. Saluran terbuka adalah saluran di mana air mengalir dengan muka air bebas. Pada semua titik di sepanjang saluran, tekanan di permukaan air adalah sama, yang biasanya adalah tekanan atmosfer. Aliran ini biasanya berhubungan dengan zat cair dan umumnya adalah air. Pada tipe aliran merupakan saluran terbuka. Pada umumnya, tipe aliran melalui saluran terbuka adalah turbulen karena kecepatan aliran dan kekasaran dinding relatif besar. Aliran melalui saluran terbuka akan turbulen apabila angka Reynolds-nya lebih dari 1000, laminar apabila kurang dari 5000. Klasifikasi aliran dapat dilakukan dengan mengacu pada bilangan Froude tak berdimensi, di mana acuan dengan bilangan Froude yang ada dapat digolongkan dengan 3 bagian, yaitu Froude kurang dari 1 adalah subkritis, Froude sama dengan 1 adalah kritis, dan Froude lebih dari 1 adalah aliran superkritis. Lalu ada loncatan air. Apabila tipe aliran di saluran turbulen berubah dari aliran superkritis menjadi subkritis, maka akan terjadi loncat air. Loncat air merupakan salah satu contoh bentuk aliran berubah cepat atau rapidly varied flow. Panjang loncatan hidrolik air dapat didefinisikan sebagai jarak antara permukaan depan loncatan air sampai menuju pada suatu titik permukaan gulungan ombak bagian hilir. Panjang loncatan hidrolik air secara teoritis sulit untuk ditentukan, tetapi setelah diselidiki beberapa kali oleh beberapa ahli hidrolika dapat ditentukan juga. Berikut ini ada beberapa perhitungan yang digunakan dalam acara loncatan hidrolik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.